Selamat datang di Maksima Channel. Ini merupakan konten pertama yang aku upload dan aku buat. Tentu masih banyak sekali kekurangannya dan aku harap kalian bisa maklumkan hal itu. Baik, di kesempatan kali ini aku mau coba sharing sama kalian soal-soal wawasan kebangsaan. Jadi aku nggak mau secara langsung menyebutkan bahwa ini adalah soal tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu subtes di seleksi kompetensi dasar CPNS. Jadi aku harap soal-soal ini bisa berguna buat kalian di hal yang lain, seperti misalkan ujian sekolah ataupun tes masuk perguruan tinggi ataupun tes lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam soal dan pembahasannya. Kuy. Oke, soal yang pertama. Pada suatu hari, Anda yang merupakan seorang pegawai di KPK dihadapkan pada dilema moral ketika sahabat Anda yang merupakan narapidana kasus korupsi meminta kepada Anda untuk diberikan fasilitas yang tidak seharusnya dengan imbalan sejumlah uang. Anda memilih untuk mematuhi norma kesusilaan dengan menolak permintaan sahabat Anda tersebut. Keputusan Anda menunjukkan betapa pentingnya norma tersebut. Nah, mengapa norma kesusilaan dianggap sebagai standar moral yang penting dalam mengatur perilaku manusia, sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam suatu masyarakat? Nah, untuk pertanyaan ini, intinya ada di sini, teman-teman. Mengapa norma kesusilaan dianggap sebagai standar moral atau dasar ya? Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, norma kesusilaan dianggap sebagai standar moral karena menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam hal nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Ya, sementara ini adalah jawaban yang benar ya, sementara ini, karena memang norma kesusilaan itu pada prinsipnya adalah menentukan suatu kegiatan ataupun suatu perbuatan ataupun hal-hal lainnya yang itu dibedakan menjadi benar atau salah. Nah, itu poin dari norma kesusilaan sebenarnya. Kemudian coba kita cek ke pilihan berikutnya ya. Norma kesusilaan dianggap sebagai standar moral karena merupakan panduan tunggal yang berlaku untuk semua individu dalam masyarakat. Di sini teman-teman juga perlu menyadari bahwa kalau di pertanyaan tadi kan yang ditanyakan adalah standar moral ya atau dasar. Nah, dasar itu bukan selalu berarti tunggal, maupun sebaliknya, yang tunggal belum berarti dia dasar. Sebagai contoh, dasar negara kita adalah Pancasila, tapi di dalam Pancasila itu tidak hanya berisi satu aturan tunggal saja, karena di dalam Pancasila ada 5 sila ya. Nah, itu alasannya. Kemudian ke pilihan yang berikutnya, norma kesusilaan dianggap sebagai standar moral karena tidak dapat dipertanyakan dan harus diikuti tanpa ragu. Baik, mungkin ini harus dicermati dari kalimat yang terakhir dulu, harus diikuti tanpa ragu. Memang ada beberapa yang sebagian besar memang harus dilakukan seperti itu, tapi ini tidak selalu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang menjadi kata kuncinya itu ada di sebelumnya, kalimat
sebelumnya, yaitu tidak dapat dipertanyakan. Ini adalah sesuatu yang membedakan norma kesusilaan dengan doktrin. Kalau norma kesusilaan itu masih bisa dipertanyakan, dipertimbangkan kembali hingga bukan tidak mungkin berubah seperti itu. Sedangkan kalau doktrin, nah itu tidak dapat dipertanyakan. Jadi ini salah ya, yang C salah. Oh ya, yang B tadi salah ya. Oke, kita lanjut ke option D. Norma kesusilaan dianggap sebagai standar moral karena merupakan hasil dari kodrat alamiah manusia yang tidak berubah sepanjang waktu. Oke, hasil kodrat manusia itu benar, tetapi yang berikutnya adalah ini tidak berubah sepanjang waktu. Ini pernyataan yang salah ya teman-teman, karena norma kesusilaan itu bisa berubah seiring waktu. Sebagai contoh, pada zaman dulu mungkin ada istilahnya apa ya, perbedaan pandangan terkait dengan kedudukan pria maupun wanita. Nah, tapi sekarang sudah ada yang namanya persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan itu merupakan contoh di mana norma kesusilaan bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jadi yang pernyataan D ini atau option D ini salah ya. Oke, lanjut ke option terakhir. Norma kesusilaan dianggap sebagai standar moral karena melibatkan hukuman atau ganjaran yang tepat, yang tegas ya bagi pelanggarnya. Oke, nah ini kita tekankan di sini, yaitu hukuman atau ganjaran yang tegas. Baik, memang pada dasarnya suatu hal baik dan benar itu memang sebagian besar ada hukuman untuk perbuatan yang salah ya, tetapi ini tidak semuanya. Dan yang paling penting, hukuman atau ganjaran ini adalah sebuah akibat. Jadi ini bukanlah sebab. Sebabnya itu adalah karena perbuatan itu sudah diputuskan itu benar atau itu salah. Nah, jadi itu poinnya di situ. Jadi hukuman dan ganjaran ini salah ya, karena ini bukan poin yang di highlight di sini seperti itu. Jadi yang untuk soal pertama ini jawaban yang benar adalah A. Baik, selanjutnya nomor 2. Salah satu negara yang memberikan banyak kesempatan belajar bagi pelajar Indonesia adalah Mesir. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara Mesir dan Indonesia, terutama sejak Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia di mata internasional. Mengapa Mesir memilih untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali? Nah, ini untuk pertanyaan nomor 2, poinnya ada di kalimat yang terakhir ya. Alasan kenapa Mesir melakukan hal tersebut. Ya, yang pertama, option pertama, Mesir memilih untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali karena Indonesia memiliki hubungan dagang yang sangat menguntungkan bagi Mesir. Ini tentu pilihan jawaban yang salah ya, karena pada saat tersebut tidak ada hubungan dagang tersebut. Dan walaupun jikalau ada, itu adalah hubungan dagang antara Mesir dengan Hindia Belanda seperti itu, belum Indonesia. Kemudian selanjutnya, berarti yang A ini salah ya, yang A salah. Oke. Kemudian selanjutnya B, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali karena adanya tekanan dari negara-negara barat yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini juga pilihan jawaban yang salah ya, karena pada saat awal kemerdekaan Indonesia justru banyak negara-negara barat yang menolak kemerdekaan Indonesia. Kemudian
Kita lanjut ke pilihan yang C. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali karena merupakan strategi bagi Mesir untuk menarik minat pelajar Indonesia untuk belajar di Mesir. Ini memang sekilas ya benar juga, tapi di masa kemerdekaan ini tidak ada kepentingan Indonesia di situ ya, kecuali di masa setelah kemerdekaan atau saat ini seperti itu. Jadi di masa kemerdekaan ini tidak penting, bahkan banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda, yang banyak kembali ke Indonesia hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Baik, kemudian lanjut ke pilihan berikutnya yang D. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia karena memiliki semangat anti kolonialisme yang kuat dan solidaritas dengan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Ya, ini option ini sementara benar ya, karena memang Mesir dan beberapa negara lainnya di Asia, khususnya di Afrika, itu banyak sekali yang pernah mengalami pengalaman terjajah ya oleh baik itu oleh Jerman maupun tentara sekutu di Perang Dunia Kedua. Dan oleh karena itu banyak yang ingin kolonialisme ini dihapuskan, dan solidaritasnya cukup tinggi ya, karena memang terbukti dari adanya konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Jadi untuk sementara jawaban D ini benar ya, tapi kita lihat dulu yang E ya. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali karena ingin memperluas pengaruh politik dan ekonominya di Asia Tenggara. Untuk jawaban E, ini salah ya, karena sekali lagi Mesir belum ada kepentingan di dalam hal politik dan ekonomi, khususnya di Asia Tenggara, karena memang kondisi Asia Tenggara pada saat tersebut belum stabil, bahkan di dunia pun belum stabil. Masih banyak negara-negara yang sedang ingin memperjuangkan kemerdekaannya seperti itu. Jadi poinnya bukan di situ, jadi ini salah ya. Nah, untuk jawaban 2 berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, soal nomor 3. Paradigma pembangunan merujuk pada kerangka berpikir atau sudut pandang yang menetapkan prinsip-prinsip, strategi, dan juga tujuan pembangunan suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang memegang peran penting sebagai paradigma pembangunan. Nah, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Jadi harus tahu Pancasila itu digunakan sebagai apa ya, jadi kedudukannya itu bagaimana dalam paradigma pembangunan nasional. Oke, kita cek pilihan jawaban A. Paradigma pembangunan nasional lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur daripada nilai-nilai Pancasila. Ini pilihan yang salah ya, karena yang pertama, pembangunan itu tidak hanya infrastruktur saja, tapi juga harus secara keseluruhan, seperti dari budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, nilai-nilai ini sama pentingnya, bahkan menjadi dasar dan juga menyertai setiap pembangunan nasional di Indonesia. Jadi untuk option A itu salah. Kemudian yang B, di dalam semua aspek pembangunan, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai jiwa pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, maupun dalam evaluasinya. Ya, ini secara intinya nilai-nilai Pancasila mewarnai jiwa pembangunan. Ya, sementara ini adalah
pilihan jawaban yang benar ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar bahkan menyertai ya setiap pembangunan yang ada di nasional seperti itu. Kemudian yang pilihan jawaban C, Pancasila sudah tidak relevan sebagai paradigma pembangunan khususnya di kalangan anak muda karena sudah ketinggalan zaman. Ini jelas pilihan jawaban yang salah ya teman-teman. Yang paling utama adalah karena Pancasila itu seharusnya sifatnya adalah dinamis, jadi itu berkembang, berevolusi seiring zaman. Jadi tidak ada istilah sudah kadaluarsa, tidak relevan seperti itu dengan perkembangan zaman. Kemudian yang D ya, Pancasila hanya menjadi salah satu paradigma pembangunan nasional di Indonesia. Ada paradigma lain yang lebih penting. Ini juga pilihan jawaban yang salah. Karena di Indonesia memang hanya ada satu dan yang cocok, yang tepat sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia adalah Pancasila, seperti itu. Kemudian pilihan jawaban yang terakhir yang E, Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol semata dari paradigma pembangunan di Indonesia. Ini tentu juga pilihan jawaban yang salah, karena tadi sudah saya sampaikan juga ini harus menjadi dasar, Pancasila itu harus menjadi dasar dan menyertai atau mewarnai jiwa pembangunan nasional seperti itu. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah yang B. Nomor 4, Farhan adalah calon anggota legislatif DPRD tingkat kabupaten kota pada pemilu tahun 2024 di negara Wakanda. Farhan mencoba memenangkan pemilu tersebut dengan memaksakan kehendaknya kepada penduduk desa. Dia menggunakan cara-cara yang curang dan bahkan tidak jarang mengancam. Namun, penduduk desa menolak dan memilih calon yang lain yang lebih menghargai pendapat mereka. Farhan akhirnya kalah dan penduduk desa belajar pentingnya menghormati pendapat orang lain. Perbuatan Farhan sangat tidak mencerminkan implementasi nilai Pancasila, khususnya sila keempat, karena ini jadi inti di pertanyaan ini adalah kenapa sikap memaksakan kehendak itu bertentangan dengan sila keempat ya teman-teman ya. Oke, kita cek pilihan yang A, memaksakan kehendak kepada orang lain sudah biasa dalam praktek politik. Para pemimpin atau calon pemimpin seringkali harus mengambil langkah-langkah yang dianggap tegas untuk mencapai tujuan politiknya. Ini merupakan pilihan yang salah ya teman-teman, karena di kalimat terakhir ini kan pemimpin harus mengambil langkah-langkah yang dianggap tegas. Ya memang ini benar, pemimpin harus tegas, tapi tegas itu tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kalau tegas yang memaksakan kehendaknya itu namanya otoriter, seperti itu. Jadi ini salah ya. Kemudian kita lanjut ke pilihan B, memaksakan kehendak kepada orang lain dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Oke, kebebasan dan menghormati hak-hak individu. Oke, ini untuk pilihan B sementara ini benar ya, karena memang kalau memaksakan kehendak orang lain itu enggak demokratis ya, jadi tidak menghormati kebebasan dan hak-hak individu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pilihan C untuk memastikan yang C, memaksakan kehendak kepada orang lain adalah wujud dari kebebasan berpendapat, karena setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Untuk pilihan jawaban C ini sekilas yang mengecoh ya teman-teman. Memang benar setiap individu itu punya hak untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi
hak itu nanti akan dibatasi oleh dengan hak individu yang lain seperti itu. Jadi nggak bisa semena-mena atau memaksakan kehendak kepada orang lain, itu sangat salah ya. Jadi option C ini salah. Kemudian yang D, memaksakan kehendak kepada orang lain sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk menghormati hak individu, karena orang tersebut yakin bahwa kehendaknya adalah yang terbaik untuk semua orang. Nah ini juga salah, karena pertama ini sangat-sangat tidak realistis ya. Yang kedua juga nggak bisa mengetahui isi hati dari orang lain kalau kita memaksakan kehendak kepada dia seperti itu. Jadi ini sangat salah ya. Lalu yang pilihan terakhir, pilihan jawaban E, memaksakan kehendak kepada orang lain bisa jadi merupakan cara yang diperlukan dalam situasi tertentu. Oke, meskipun terlihat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi ini juga mengecoh ya, bisa mengecoh teman-teman. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain emang apa ya, diperlukan di dalam suatu konteks atau situasi tertentu, itu perlu. Tetapi di sini yang kalimat berikutnya terlihat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang salah. Kalau memaksakan kehendak pada situasi tertentu tetapi kan itu bertentangan, ya tentu salah. Jadi kalau bertentangan dengan Pancasila sudah pasti salah, walaupun dilakukan dengan cara apapun seperti itu. Jadi untuk pilihan jawaban E juga salah. Nah untuk nomor 4 ini berarti bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah yang B. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Di sebuah desa kecil di Indonesia terdapat sebuah kelas sekolah yang terdiri dari anak-anak dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Pada suatu hari, guru mereka memberikan tugas untuk membuat proyek kolaboratif tentang kebudayaan Indonesia. Dari kolaborasi tersebut, mereka menciptakan sebuah pameran yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Pameran tersebut berhasil menjadi pusat perhatian masyarakat. Bagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat memperkaya kreativitas dan inovasi dalam masyarakat Indonesia berdasarkan kasus tersebut. Ya, jadi intinya di sini adalah gimana sih konsep Bhinneka Tunggal Ika itu memperkaya kreativitas dan inovasi, sebenarnya itu. Baik, langsung lihat aja ya pilihan jawabannya A. Dengan adanya perbedaan, maka itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kreativitas dan inovasi, karena lebih menekankan pada keberagaman tertentu. Ya, pilihan jawaban A ini salah ya, utamanya karena yang namanya perbedaan itu tidak bisa diberikan batasan. Kalau suatu keberagaman ditekankan pada keberagaman tertentu, itu namanya bukan perbedaan ya. Jadi membatasi keberagaman itu sesuatu yang salah ya. Jadi pilihan A ini salah. Kemudian lanjut ke pilihan jawaban B. Dengan adanya perbedaan, pemikiran terbuka terhadap berbagai ide dan gagasan baru, sehingga dapat mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang lebih beragam pula. Ya, sementara ya untuk jawaban B ini adalah jawaban yang benar, karena memang dengan adanya perbedaan, maka nanti ada banyak sekali ide ataupun gagasannya yang dapat menginisiasi kreativitas dan inovasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pilihan jawaban C. Dengan adanya perbedaan akan mendorong homogenitas dan penekanan pada keseragaman
yang dapat menambah kreativitas dan inovasi. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa perbedaan itu apa ya, tidak bisa dibatasi oleh suatu keseragaman, dan ini juga sudah pasti salah karena perbedaan tentu nanti akan mendorong heterogenitas bukan homogenitas. Jadi pilihan jawaban C ini salah ya. Oke, selanjutnya untuk pilihan jawaban D, keberagaman nantinya akan menghasilkan banyak konflik. Oke, sehingga mematikan semangat untuk berkolaborasi dan berinovasi. Ini merupakan pilihan jawaban yang bisa mengecoh ya teman-teman. Tentu kalau konteksnya adalah menyatukan perbedaan, resikonya adalah akan terjadi banyak konflik. Tapi di sini konteksnya itu bukan menyatukan perbedaan tapi menghargai perbedaannya. Jadi ini kurang tepat ya. Dan walaupun teman-teman kalaupun banyak konflik, justru itu seharusnya menjadikan pemantik ya, atau pendorong motivasi untuk lebih semangat dalam kolaborasi, bukannya stop untuk berkolaborasi. Itu saya rasa kira salah ya. Jadi pilihan jawaban D ini salah. Kemudian ke pilihan jawaban yang terakhir ya teman-teman, untuk memastikan saja keberadaan perbedaan harus dihapuskan sehingga tidak memberikan ruang bagi kreativitas dan beragam. Ya, ini tentu pilihan jawaban yang juga terlihat salah ya, memang sudah terlihat sekali, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita semua hargai, nggak bisa kita hapuskan seperti itu, sebagai masyarakat Indonesia yang memang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 sudah bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah yang B. Oke, jadi itu beberapa soal yang sudah aku sharing ke kalian. Tapi kalian tenang saja, masih banyak sekali soal-soal yang nantinya bakal aku sharing lagi ke kalian. Jadi kalian pantau saja di konten-konten berikutnya. Dan terima kasih udah nonton video ini. Bye.